Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Balik ke Om Sugiono ya. Saya sebenarnya setuju banget sama Om Sugiono tadi. Karena bikin itu bukan cuma buat kesenangan diri sendiri, tapi juga buat keluarga. Dan bagi saya, penghuni mini apiari adalah bagian dari keluarga juga. Jadi gak cuma kita, gak cuma istri, gak cuma adik, ponakan atau siapapun. Jadi kalau saya, maaf nih, saya baru 10 bulan mengenal yang namanya juga baru 10 bulan mengenal yang namanya apiari, dan yang saya bangun itu apiarinya mini banget, benar-benar mini. Jadi pengalaman saya sebagai pemula, saya mulainya dari belajar untuk mengenal dulu eh, burung. Jadi saya planning awal itu adalah eh, tentukan burung apa yang ingin dirilis. Setelah kita tahu burung yang akan dirilis itu apa, makhluknya apa, kita pelajari karakternya, kita pelajari kebutuhannya. Jadi dari situ saya juga sempat nyesel karena saya itu tadi sejak bangun apiari saya menyebabkan demand terhadap kolibri lumayan tinggi. Saya sendiri menghabiskan saat ini ada 20 ekor di mini apiari, sedangkan yang mati ada sekitar 15-an. Berarti secara nggak langsung saya udah menciptakan demand kolibri ninja dari diri saya sendiri sebanyak sekitar 35 sampai 40 ekor. Dan itu pasti ada dampak terhadap lingkungan. Dan saya cukup terenyuh waktu melihat Om Dodi ke apa ke alam gitu kan di channelnya dia Hakim tuh, sama terenyuh juga sama pengalaman Om Yudi gitu kan, sampai lepas kayak gimana, apalagi cerita yang koninya dihajar sama Sogon. Nah jadi itu yang pertama tadi saya planning dulu hewan apa yang mau saya rilis, kemudian saya coba kenali, saya coba pelajari karakter dan kebutuhannya. Kemudian itu tadi biar jangan cuma buat diri sendiri, saya coba bikin yang istri juga suka. Karena istri suka kembang, jadi saya siapin taman kecil. Alhamdulillah sampai dikomenin tuh sama KYS. Istrinya suka burung juga ya Om. Sama si ini juga sama Om Agus tuh yang komen kemarin. Awas Om, ntar lupa sama burung yang di apa burungnya suami gitu kan. Tapi alhamdulillah ternyata saat kita bisa berkolaborasi dengan istri, saat saya tinggal kayak gini, kondisi saya tinggal kayak gini, saya nggak was-was. Ada istri yang mau ngurusin kebetulan sambil nyiram tanaman, dia ngasih makan burung. Jadi menurut saya kalau dari hulu itu tadi, kenali dulu apa aja yang mau kita rilis. Apa sih? Tentukan tentukan dulu hewan yang mau kita lepasin apa. Kemudian kebutuhannya apa. Dan kembali ke Om Dodi nih, ketahanan pangannya kayak gimana. Jadinya saya sekarang kecanduan sama bunga-bunga yang menghasilkan nektar. Alhamdulillah istri juga senang lihat bunganya kan warna-warni. Nah terus apa ya? Tahapannya itu persiapan kandangnya, eh gimana supaya nggak dihajar tikus, kayak siapa kemarin yang di grup tuh dihajar tikus, kemudian gimana supaya nggak gampang lepas. Intinya sebelum bangun kita harus yakinin diri sendiri dulu, lu sanggup nggak cuma buat sekedar hobi sesaat terus lu sia-siain sampai mati gitu kan, nggak terurus. Maaf Om Yud, bukan menyindir Om Yudi ya, tapi kita tahu sendiri lah sejarah masing-masing ya. Saya bukan menyindir Om Yudi nih, nggak nyindir Om. Maaf. Maksud saya itu tadi, saat kita cinta sama apa yang kita miliki, kita akan berusaha untuk mempertahankan dan menyenangkannya. Dari situ saya bisa kenal, dari situ saya bisa kayak Om Albert bilang, kok bisa tuh nandain burungnya mana? Karena saya kenal karakternya kayak gimana gitu kan. Si Peko karakternya gimana, Marco gimana, eh, dan menurut saya setiap burung memang punya karakter sendiri masing-masing yang bisa kita tandain tanpa harus pakai ring. Dari situlah saya makanya bisa namain burungnya masing-masing walaupun nggak punya KTP. Om Dodi ditunggu ya KTP Baduy. Ya, kalau untuk hilir saya belum mikirin karena jujur saya ditantang nih sama teman. Ada kemarin di Facebook yang nantangin. Lu butuh keberuntungan tingkat nauzubillah buat berhasil ngebreeding kolibri di dalam mini apiari, dia bilang sistem koloni. Terus alhamdulillah disemangatin sama Om Jamingul Huda. Terus yang kedua tantangannya bikin gacor. Kalau menurut saya gacor belakangan deh. Yang penting target pertama bisa breeding, kemudian
rilis ke alam kalau bisa lebih banyak daripada yang udah jadi demand dari diri saya sendiri. Oh, untuk saat ini kan kita udah diwakili nih sama Om Agus dari BRC sama Om Ozi Manyun tuh yang di Gerobokan. Alhamdulillah, moga-moga bisa rilis lagi selanjutnya. Itu aja sih Om, kalau untuk hilir nanti deh belakangan bonus itu. Hulu aja dulu yang kita siapin. Ya silakan Om Yudi, Om Sujono. Itu main lepas-lepas aja gitu tanpa ada apa namanya habituasi dulu atau yang pengenalan dulu gitu. Nah itulah yang mungkin banyak yang burung-burung dia udah beli punya duit juga kata Om Albert, karena punya duit ya dia pengen beli lagi gitu kan. Kalau dananya udah nggak ada ya dia nggak beli lagi gitu kan. Nah itulah ya kalian udah berjalan udah punya apa pengalaman seperti itu ya saya salut, dan itu juga saya acung jempol ya, walaupun saya nggak punya apiari tapi saya lihatnya juga senang banget gitu, senang lihat kalau lagi jalan-jalan ke apiari lihat burung gitu. Saya langkah lebih maju dibandingin yang punya kandang di kotak gitu kan, walaupun saya banyak jadi kandang di kotak, pengen punya apiari belum punya alahannya. Karena ya terakhir saya ngikutin apa yang ikutin apiari yang di BDB aja sering banget burung mati, emang bener burung mati, apalagi burung-burung kecil dilepas langsung naik, kalau belum dijaga apa belum dikondisiin dulu lepas langsung naik ke atas udah turun itu udah tinggal lemesnya aja, nggak mau makan mati gitu kan, itu kan biasa gitu. Nah itu sebenarnya hal-hal kayak gitu yang mungkin dikiranya simpel karena wah mungkin burung kita habis tangkapan dari alam masih belum makan pur langsung lepas aja mungkin bisa langsung kondisi gitu karena dia udah masih naluri alamnya masih ada, ternyata salah gitu kan, karena proses si puluter atau si jaringer itu sampai ke ombyokan di kios-kios itu kan memakan waktu bisa sampai seminggu 2 minggu. Nah itu kan itu berarti dia udah dikondisiin di kandang kotak atau sebelum dikirim ke kios-kios, berarti kan itu udah dia kondisi, berarti sebelum lain dia mau dilepas lagi ke kandang yang bisa lebih besar berarti harus dikondisiin lagi kan, jangan cuma lepas gitu aja. Nah itu sih cuman gambaran yang selama ini saya lihat bahwa teman-teman di AVW ini yang jadi panutan saya yang punya ilmunya lebih banyak ya, apalagi Om Dodi nih, waduh hebat banget nih, kapan-kapan harus digalakan nih satu wilayah tertentu jadi teman-teman apiari nih buat memantau burung-burung di situ nih. Sumbangan nih, jadi wilayahnya ini kita jaga bareng-bareng nih, jadi kampung adat masa Bali bisa Om Dodi di Banten nih kita galakan lagi. Kerjasama Om Dodi mungkin punya akses lebih dekat ke yang punya wilayah, nanti mungkin bisa kita support sih Om yang hal kayak gitu. Mudah-mudahan. Dan satu lagi, karena kan beberapa burung yang di Indonesia ini kan emang masuk udah mulai kritis-kritis juga. Saat ini kan pemerintah juga sebenarnya udah mulai menggalakkan ini ya Om ya, kalau misalkan ini, kalau sebenarnya yang saya harapin nanti ke depannya biar biar hobi kita tetap terjaga, mulai sedikit-sedikit kita coba tanya-tanya gimana caranya mendaftarkan aviari kita ini sih Om, biar kita ya, sama-sama legal, bisa jadi contoh buat yang lain juga bahwa aviari ini bisa dibikin didaftarkan dan bisa jadi kaki tangannya pemerintah untuk bisa melestarikan burung ini gitu, karena itu hal penting banget, karena kalau bukan kita ya yang udah bergerak di dunia burung ini, siapa lagi nih? Itu aja sih, mungkin sebentaran agak mumet juga nih. Itu aja gambaran yang pemikiran saya selama ini melihat teman-teman, melihat yang punya apiari, guru saya ya nanti kedepannya. Iya betul, kurang kopi. Baru mungkin batuk mulai nih dari tadi nih. Oke, itu aja.
Kopi. Saya nyimak lagi. Siap, terima kasih Om Nanang. Nah, seperti apa yang udah disebutkan Om Nanang tuh banyak sebenarnya ya yang perlu dijawab gitu. Pengalaman-pengalaman dari teman-teman ya, aviari yang di sini. Dan soal tadi produksi itu, soal produksi burung-burung yang di aviari, saya rasa Om Dodi, Plana 2 Bird dan Om Yudi itu sebenarnya udah bisa dijadikan contoh gitu ya, bahwa memang di aviari itu sebenarnya bisa berproduksi gitu. Nah, makanya saya mengadakan diskusi ini, dan ini juga ide dari teman-teman juga kan, dari Panjang, Om Nanang juga, dan teman-teman yang lain, supaya orang-orang yang niat beraviari, membuat aviari itu berhasil gitu. Dan kenapa temanya juga kita persiapan dari persiapan aviari itu dari hulu sampai hilir, ya tujuannya itu supaya apa yang dicita-citakan dalam membuat aviari itu bisa tercapai gitu kan, melestarikan, membuat burung-burung yang di aviari berproduksi gitu. Dan sekarang ini kan udah ada yang berhasil gitu. Kira-kira ada nggak tipsnya atau saran nih buat teman-teman supaya lebih banyak lagi owner-owner aviari itu berhasil dalam mengembangbiakan burung-burung di dalam kandang aviari gitu. Mungkin sebelum ke pertanyaan-pertanyaan lain, di situ ada Om Herichan, ada Om Agus. Kita ke Om Dodi dulu nih. Dengan pengalamannya kira-kira gimana tuh Om Dodi bisa burung-burung yang di aviari itu bisa berkembang biak dengan baik? Mungkin bisa dijelaskan tips-tipsnya, persiapan-persiapannya itu gimana kira-kira. Siap, langsung saja di unmute. Silakan Om Dodi. Siap. Nah, saya pertamanya setuju sama Om Sujono ya, buat aviari itu awalnya harus apa ya, mengkondisikan isi dompet juga. Terus yang paling penting itu yang dari Om Sujono itu ya, segala sesuatu keinginan membuat dia, itu yang paling penting, karena apapun dengan kebahagiaan itu pasti semuanya lancar. Nah, terkadang kita punya keinginan membuat suatu apiari itu karena keinginan ingin bahagia di mendengar suaranya sebagai audioterapi, sebagai kebanggaan, tapi dia nggak dipikirkan nih akibat dari keinginan tersebut, ya berbahagia, mendapatkan kebahagiaan itu hanya dari sisi gacorannya. Tapi di sisi lain kan ada yang menghambat kebahagiaan itu dari susahnya kita merawat. Kita harus membersihkan setiap hari, kita harus menjemurnya setiap hari, kita harus memberi pakan setiap hari. Nah, itu kan yang bikin susah. Nah, apakah kebahagiaan itu bisa full kalau dihalang dengan kendala-kendala seperti itu gitu kan. Makanya saya pikir yang harus dipikirkan bagaimana nih ketika kita meraih kebahagiaan itu tanpa kita dibuat susah oleh keinginan kita gitu. Makanya setiap ini saya sarankan yang punya aviari itu minimal kita nggak bersihin kotoran. Kotoran itu nggak perlu dicuci, nggak perlu disapu-sapu. Ya, yang harus kita yang bisa menyebabkan kotoran itu bisa terurai, berarti pengurainya yaitu tanah gitu kan. Dengan tanah, mikroba yang cukup di dalam tanah, itu saya jamin pertama nggak akan ngurus kotoran. Terus kedua, ini aviari burung kita harus dijemur. Berarti kan kita harus standby dengan posisi kandang. Posisi kandang ya minimal ada matahari pagi masuk yang buat dia berjemur. Dan kalau burung itu kan harus mandi, berarti kan kita harus standby-kan kolam untuk mandinya, atau enggak kita walaupun dia nggak mau mandi, kadang-kadang harus kita semprot. Nah, kita bikin juga instalasi semprotannya itu. Jadi semua terintegrasi bahwa
susah gitu, jangan membuat susah kegiatan kita. Kita mau pergi keluar kota, aduh kita harus mikirin makannya 1 hari, 2 hari, 3 hari, bisa sampai seminggu. Nah ini di sini yang harus kita pikirkan, ketahanan pakannya, apakah aman, dan semuanya harus autopilot gitu ya. Jadi ya yang itu yang harus betul-betul kita rancang benar-benar. Nah di situ pun tidaknya kita mencari tahu, mencari solusi, dan ya bisa berdedikasi sebagai ilmuwan juga, karena kita mencari permasalahan dengan pola pikiran kita sendiri, dengan analisa kita sendiri, dengan logika kita sendiri. Nah itulah saya harapkan sih aviary ini juga selain kita mendapatkan ilmu secara alamiah, kita juga harus menyumbang sih bahwa metode permasalahan ini harus dipecahkan dengan solusi seperti ini. Itu kan seorang ilmuwan itu nggak ada ilmu yang baku, karena setiap lain koki lain pasakan gitu kan. Jadi lain wilayah, lain cuaca, itu juga harus pengkondisian nih bagaimana. Jadi masing-masing, walaupun metode saya seperti ini belum tentu relevan dengan kandang-kandang yang para master di sini punya gitu, karena ini pengkondisian ini mungkin di saya suhu normal 27-30 derajat gitu kan, normal. Mungkin ada yang lebih dingin lagi. Nah itu pengkondisian cuaca dan kelembaban udara yang paling penting, karena satu hal yang alamiah yang harus itu, dari unsur anginnya itu harus betul-betul steril udaranya, oksigennya kandungannya tinggi. Kalau misalnya di tengah kota polusi tinggi, berarti kita harus menciptakan oksigen itu. Apa? Dari mana? Dari tanaman ya, dari tanaman. Terus airnya harus steril juga. Dari situ unsur apinya berarti unsur mataharinya itu juga harus lengkap. Dan unsur tanahnya yang paling penting, karena buat saya sih 4 unsur itu kan secara kita simulasi ke ajaran leluhur sedulur papat kelima pancer itu, ketika kita mempunyai 4 itu penyempurnaan, semuanya sempurna. Kalau nggak ada salah satu ya pincang, kita akan serba kesulitan untuk menyempurnakannya. Jadi sedulur papat kelima pancer itu relevan untuk penyempurnaan ke hal-hal apapun ya. Jadi ya seperti itulah, dari unsur tanah, dan nanti unsur tanah itu menghasilkan apa. Dari tanah kan bisa menghasilkan, ternyata menghasilkan buah. Dari buah pohonnya pun harus ada unsur air, unsur angin, unsur api, unsur udara gitu kan. Itu juga berkesinambungan. Nah inilah ekosistem gitu. Nah dari aviary, karena saya campur-campur juga, sebetulnya aviary ini kurang cocok untuk pelestarian. Dari berbagai macam ini ya, kurang cocok. Walaupun saya ada berhasil dari Jalak Bali, Cucak Rowo, itu karena si Jalak Bali ini menguasai wilayah. Nah, anak buahnya ini yang tidak dominan ini pasti kalah, pasti terganggu. Walaupun dia bertelur, pasti terganggu gitu. Nah, seperti ada halnya aviary ini terkena hama tikus. Hama tikus, wah ini kayaknya harus dicor, harus di ini. Nah, ini ada satu unsur yang hilang. Berarti kita kalau ngecor, tikus hilang, tapi kita disulitkan sama pembersihan kandang. Berarti menyulitkan juga itu akhirnya gitu. Solusinya, kalau saya setelah pengalaman saya, kalau untuk tikus itu ya kita minimalisir, di luarnya harus steril, di dalamnya kalau misalnya belum steril ya kita kasih lampu lah. Karena ketika terganggu tikus,
dia bisa kabur ya, karena si burung ini kalau sudah jam 6 maghrib dia buta matanya. Nah, dari kebutaan itu kan dia nggak bisa bergerak kemana-mana, pasti kena santapan koruptor itu ya. Nah, jadi saran saya kalau memang untuk menghindari tikus, kasih lampu. Lampunya jangan terang-terang, cukup seperti ini ya. Kita ini dulu ya, kita kasih contoh nih. Ini pas kebetulan di malam hari nih. Di malam hari ya kita kasih lampu di sini nih. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, Kelihatan. ini kita masuk ke avian. Nah, ini sebentar nih lampu-lampu apa ya, kayaknya tuh lampu kafe ya, kelihatan kafe kan? Remang. Kita terangin dulu. Nah, ya beginilah. Jadi jangan sampai takut kalau burung itu harus istirahat. Terus kalau nggak ada lampu dia tidurnya nyenyak. Enggak lah, kalau burung yang ngantuk aja, mau lampunya terang juga kalau ngantuk ya tidur gitu kan. Nah, saya keluar dulu ya. Ya itulah salah satu solusi-solusi ya, semoga menginspirasi aja. Jadi saya sih kurang setuju kalau aviari itu kita harus minimal disulitkan oleh pembersihan kandang ya. Itu yang harus itu. Apalagi nanti kita disulitkan lagi untuk pakannya. Itu kan pakannya kan berkesinambungan artinya sampai kapan kita harus ngeluarin uang untuk pakan gitu kan. Jadi ya kita harus menciptakan pakan. Pakan itu ya minimal kalaupun belum ada lahan untuk membuat pakan, tapi kita kan terobsesi untuk membentuk pakan itu. Minimal ya belilah sepetak-petak tanah, itu kan berarti dorongan motivasi untuk ketahanan pakan. Nanti diperluas lagi ya, itu mudah-mudahan itu doa dari burung-burung itu supaya nggak kelaparan juga. Itu salah satu pencapaian prestasi lah. Itu doa pun bukan hanya dari manusia, tapi dari semesta, dari seluruh papat kalima pancer ini. Begitu, Roger, saudaraku semua. Nah, tinggal dilanjut saja dulu Om Albert. Ya, Roger, ini luar biasa memang Om Dodi ini. Saya dari awal bilang memang ini filosofinya ini dalam banget gitu ya, dan diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Dalam merawat aviari, kalau saya rasa tadi Om Dodi melihat bahwa untuk pelestarian di aviari kurang cocok mungkin ya menurut Om Dodi gitu ya. Tapi kan selama ini memang yang digembor-gemborkan dari orang-orang yang memang punya aviari itu kan selalu salam lestari, pinginnya lestari gitu kan. Dan ternyata memang sulit gitu. Dan menurut saya yang Om Dodi bilang tadi, yang ada 4 unsur itu yang menurut leluhur itu memang perlu gitu ya. Dan burung-burung yang kita pelihara, terutama burung-burung lokal gitu ya, burung-burung tropis gitu, saya setuju juga Om Dodi itu harus menyesuaikan ke 4 unsur tadi gitu. Jadi burung-burung sesuai dengan ekosistemnya. Jadi yang diciptakan dulu itu ekosistemnya dulu supaya bisa berkesinambungan gitu ya. Jadi burung itu menciptakan apa ya, kayak rantai makanan gitu ya, yang tadi dibilang Om Dodi itu secara otomatis. Jadi burung-burung bisa makan dengan secara alami gitu ya. Terus di sini tadi saya salah sebut nih, ada Om Heri Chan, ternyata Om Heri Safera. Mungkin Om Heri Safera atau Om Mas Antonius ada pertanyaan atau masukan? Walaupun kayaknya rasanya sepi gitu. Itu luar biasa tuh Om, itu justru. Ya, kesenangan tersendiri sih, bukan karena nilai atau apanya. Nah, ini yang tadi bahas, seperti bahas apa, burung berkembang biak ya. Iya.
Kebetulan kan saya memang suka burung dari kecil, terus suka ngeliat ini burung karakter bagaimana, terus tempat hidupnya seperti apa. Kan burung kan terpisah-pisah, ada yang hidupnya butuh tempat yang tinggi, terus yang sedang tempat yang dingin, atau tempat yang panas, atau berpasir, berbatuan. Nah, kalau kita bangun apiari itu harus dikotak-kotakan jadinya. Kalau nggak mampu bikin semua ekosistem, bikin satu. Tapi burung yang dimasukkan ke dalam itu burung yang hidupnya itu mirip gitu. Makan pun mirip kalau bisa. Jadi sekali urus gitu. Kalau nggak mampu semuanya gitu ya, ke apiari nggak cukup. Nah, kalau saya yang perhatikan tuh burung berkembang biak di dalam sini, yang saya lihat ya, burung itu kan butuh seperti manusia, butuh privasi. Nah, saya bilang sih butuhnya privasi gitu. Mereka misalnya saya rilis satu pasang gitu ya, kecuali burung kolonia. Walaupun burung koloni, yang penting dia punya dua. Burung itu seperti manusia, punya hasrat, punya nafsu. Dia sampai waktunya hasrat nafsunya itu tercukupi kalau mereka punya makanan, vitamin, segala macam sesuai dengan apa yang udah didapat di alamnya dia gitu. Nah, kenapa bisa berkembang biaknya? Saya lihat itu mereka butuh yang privasi tadi tuh, gitu. Jadi butuh luasan, butuh tempat. Kalau saya lihat, butuh tempat. Jadi nggak banyak saling bertemu dengan burung-burung lain. Jadi mereka tuh butuh bebas untuk satu tempat sendiri gitu. Jadi ada kawasan tersendiri buat mereka gitu. Seperti contoh separaja saya sama sogontong. Nah, ini Mas Yudi tuh yang masalah dengan sogontong. Dendam. Nih, kalau Mas sogontong memang kalau ibri yang saya sering lihat sogontong, terus yang dekat bakau itu king konin, yang agak gede badannya, memang termasuk burung yang agak galak dengan burung kecil. Bisa diakali mereka masuk terakhiran. Jadi burung-burung yang kecil-kecil dimasukin duluan, jadi mereka sudah punya daerah terkotak-kotak. Nah, sepatnya saya lihat dengan sogontong, mereka punya wilayah yang berbeda. Nah, sogontong dia sukanya main di bebatangan atau pohon yang lebih tinggi. Nah, sedangkan kolibri separaja saya mainnya dekat-dekat air dan dekat-dekat daerah saya. Jadi mereka tuh jarang ketemu. Kalau ada ketemu biasa tempat pakan. Dibilang berantem, mereka enggak. Justru sogontong yang kebalik takut sama separajanya sekarang. Jadi kalau mereka makan, paling dia akalin gitu, jarak tempat pakannya agak banyak. Jadi nggak terjadi perkelahian lah kita bilang. Yeah. Sama juga saya lihat Cuca Cungko. Juga saya perhatikan gitu. Dia punya wilayah terkotak-kotak sendiri. Karena saya juga punya pancawarna di sini. Jadi wilayah mereka juga terbagi atas dan bawah gitu. Mungkin itu saja ya, mungkin menurut saya ya, kalau untuk perkembangbiakan burung. Dan juga nanti sajalah kalau sudah ada hasilnya baru bisa ngomong ya. Kita sambil sama-sama belajar gitu, maksudku sharing-sharing kesusahan, terus masukan biar kita bisa saling berbagi ilmu di sini. Mungkin itu saja buat teman-teman semua ya. Siap, terima kasih. Terima kasih banyak Om Safira. Ini terus update juga nih channelnya supaya teman-teman juga bisa menikmati pengalaman-pengalaman Om Safira gitu ya. Share juga di grup WA biar teman-teman juga langsung tahu gitu ya perkembangannya. Oke, kayaknya sekarang udah waktunya bebas nih. Jadi diaktifkan aja mic-nya kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau disampaikan. Silakan. Om, maaf Om, dengar gak? Kedengeran gak? Jadi
pengalaman-pengalaman yang sangat berharga itulah yang menjadi guru kita. Jadi memang mungkin ya bisa tanggung ada konten di channel lama, memang ya banyak ilmu lah tentunya ya. Mungkin karena saya ini orang pertama mungkin bikin apiari ini, jadi jujur saya suka aja, jadi suka ngelihat warna, lihat ini gitu tuh, jadi suka lihatnya tuh udah jarang gitu sebenarnya. Kayaknya kita bikin luas, bikin apa, jujur saya seperti kayak Om Dodi bilang, kandang saya itu dulu dibilang kumuh lah. Banyak yang netizen itu komen kumuh lah, nggak pernah ini disapu lah, apalah. Saya padahal nggak tahu bahwa daun itu saya timbun itu biar menghasilkan cacing, rayap, kayu itu kan biar ada rayap. Jadi burung itu jujur setelah saya coba selama 1 bulan sebelum burung saya tarik semua itu karena jebol sama ayam hutan. Jadi kandang itu jebol itu sama ayam hutan. Jadi sebagian yang burung-burung kayak itu kan saya lepasin, anis kancil, terus ada burung tepus lep. Nah nanti nih saya kapan-kapan saya record ada di alam karena rumah kita ini nggak jauh dari sungai. Itu ada burung anis kancil tepus, cuma tepusnya nggak tahu, kayaknya udah jauh tepus. Tapi kalau perkutut masih ada di sini. Kemarin ada yang mau mikat, kamu mikat kamu saya tembak. Gitu kemarin. Ada perkutut yang saya ini sampai sekarang itu beneran bagus banget, nanti kapan-kapan di belakang sini nggak jauh. Terus burung perenjak juga saya lepasin. Nah burung perenjak ini awas, perenjak ini nggak boleh lebih dari 1 pasang, jangan. Mau segimanapun tempat luas ada perenjak lebih dari 2 pasang mati, jangan. Terus kalau gelatik batu, ada yang bilang katanya burung gelatik batu itu galak. Tergantung, kalau lokasinya kecil memang gelatik batu itu nggak pernah saya sarani. Jadi karena awal dulu saya punya kandang besar, jadi saya tuh punya kandang 3 meter dan sekarang itu saya buat sebagai hutan mini. Jadi itu khusus area burung-burung kalau malam atau kepangetan apa dia bersembunyi gitu. Sampai jadi sarang ledekan bakau. Saya itu jadi ceritanya saya Anis Bin Bin. Jadi kalau di sini kan terkenalnya Anis Bin Bin atau Anis apa namanya? Kalau di sini tuh apa sih? Ledekan gunung. Saya ketipu banget. Jadi betinanya ledekan apa namanya? Ledekan bakau. Jantannya itu ledekan gunung. Jadi saya beli 1 pasang, beli mahal-mahal itu. Aduh, ini nggak aku nggak ini. Akhirnya saya diemin aja udah. Yang penting kamu hidup. Karena prinsip saya di aviari itu kuncinya 1 hidup dulu. Bertahan hidup berarti udah ini burung nanti suatu saat bakal produksi. Nah, kunci saya gitu. Burung mau bertahan hidup di aviari, udah burung itu pasti akan suatu saat pasti akan menghasilkan keturunan. Itu kunci utama gitu. Karena memang selama ini saya perhatikan burung-burung besar malah yang rentan ya, yang rentan di kandang saya ini ya. Padahal semua kayak Ersem itu saya tanam 50 pohon. Kalau saya tanam itu 50 pohon, bukan cuma 1-2 pohon. Jadi 50 pohon dari 1 lubang itu saya tanam 5. Cuma sekarang saya sisain cuma berapa pohon tuh saya tebangin semua yang paling 10 pohon gitu. Itu Ersem, air, terus ya tanaman-tanaman yang memang gampang berbuah disukai burung ngadu lah. Ya burung-burung kayak apa namanya, kalau lagi buah itu lagi bunga itu jambu itu banyak serang burung ngadu memang. Nah, terus kalau untuk burung cucak jenggot ya pokoknya selepas apapun cucak jenggot itu kalau bisa jangan disatukan di apiari. Itu silahkan mau segimanapun ininya, pokoknya cucak jenggot jangan, kecuali 1 hektar mungkin ya
1 hektar itu mungkin aman untuk puncak jenggot. Saya setuju dengan Om Dodi masalah tikus itu. Mungkin kebanyakan kan di grup itu kan aviari itu kecil semua. Aviari itu dia semua mungkin karena satu keterbatasan lahan intinya. Saya yakin walaupun dia pasti kepingin punya besar gitu. Jadi tikus itu masuk itu ya karena lahannya sempit, burungnya diserang tikus. Tapi kalau aviari saya belum pernah namanya tikus masuk. Belum pernah aja tikus masuk. Kalau ular iya sering. Kalau ular iya sering. Ular itu udah berapa kali ular masuk dan belum satu, karena memang satu udah mengagetkan saya, satu juga itu udah ngeyel suruh keluar nggak mau, udah dikeluarin 2 kali masih masuk lagi. Akhirnya saya terpaksa karena memang berbahaya, berbisa, takut anak-anak masuk, terpaksa memang saya bunuh waktu itu. Ada 1 kali ular apa namanya kobra itu dan ngeri, nah dibunuhin aja terus masuk dia. Padahal kita cuma pakai ram kecil itu, ram 1 senti itu bisa masuk ular. Namanya sebenarnya cuma ular aja. Dan sekarang ini mitos yang mau saya pecahkan. Gimana? Tikusnya tuh udah bisa mengular keluar mungkin tuh. Nah, cuma tikus di Jawa ini bukan tikus kecil, Marbet. Tikusnya itu riwok itu yang besar-besar. Itu yang bahaya. Oh iya. Dia bikin lubang. Dia dibikin lubang itu dari luar kandang tembus ke dalam kandang gitu. Itu rata-rata seperti itu. Jadi, tapi saya punya trik baru untuk ini. Jadi pakai ram kawat aja. Nanti ram kawatnya itu dipotong-potong di bagi yang punya kandang mini aviari itu bisa. Mengatasinya pakai ram aja. Ram itu dipotong-potong kecil-kecil. Jadi kayak apa namanya dibikin bubu lah gitu ya di sampingnya. Jadi itu saya yakin tikus nggak berani masuk karena mungkin agak nyeri kan masuknya. Dijebak itu aja. Nanti kapan-kapan saya share. Saya udah pernah coba karena di kandang koloni lovebird itu saya pakai itu gitu. Jadi biar tikus itu nggak masuk, saya pakai ram kawat. Jadi ram kawat itu saya potong-potong langsung ditekuk-tekuk itu, nanti posisi tikus itu dia nggak akan masuk, nggak berani masuk. Terus satu tambahan lagi buat teman-teman apa namanya khususnya yang mau ngerilis burung itu waktu ukuran itu ya saya lihat masih banyak yang popularitas populasi itu over banget. Kadang 3 meter itu cukup lah untuk 5 jenis burung kecil, 1 besar. Jadi untuk 3 meter 2 meter jangan lebih dari itulah, kasihan. Amin. Yang besar pun banyak yang menjadi korban, apalagi kandang kecil gitu. Satu juga keterbatasan pakan itu itu aja tambahannya. Yud, Roger. Lanjut, siapa lagi yang mau menambahkan? Silakan Om. Ya, menambahkan sedikit yang menurut saya penting, terutama bagi yang memiliki kandang aviar yang ukurannya minim. Minim di sini saya bilang ya seukuran yang saya punya, artinya saya punya kan 3,5 kali 2 meter. Saya sekat menjadi 2, yang satu itu 1,8 kali 2, yang satu adalah ukuran sisanya. Manajemen kotoran di sini sangat penting. Bayangkan di kandang ukuran 1,8 kali 2, sekarang posisi saya isi ada, kalau nggak salah saya hitung tadi sore itu ada 23 ekor burung-burung kecil, 23 ekor, benar. 23 ekor yang 7 itu ya nggak apa-apa, itu 20. Ini saya mau cerita aja, artinya kan gini, dengan keterbatasan lahan, artinya kan kita mesti berpikir yang agak keras bagaimana manajemen kotoran di kandang yang sempit. Nah, saya mau berbagi pengalaman, artinya kan dari sisi kotoran yang di 3 hari dibiarkan aja numpuk
Nah, ini saya siasatin di sini. Selain dari pohon-pohon yang memang saya sengaja tanam di beberapa spot di pinggir, saya taruh juga tangkringan buatan, di mana di situ saya bisa membiasakan atau burung secara nggak langsung terbiasa nangkring di satu titik. Nah, disitulah mereka menjatuhkan kotoran di spot yang ditentuin di bawahnya tangkringan yang saya taruh. Jadi hampir 60% kotoran itu terkumpul di satu titik di bawah tangkringan yang saya buat. Saya amatin selama beberapa bulan. Pada saat mereka selesai makan, burung itu mencari tempat untuk mencari kenyamanan. Kalau yang burung-burung semak, dia pasti akan berlindung di bawah ranting-ranting kecil pohon. Kalau dia burung atas, dia akan mencari tangkringan yang agak di atas. Nah, itulah yang saya siasati. Saya bikin tangkringan agak tinggi dengan ranting yang lumayan banyak. Di satu spot di pojok, bawahnya saya kasih pasir dan tanah kompos. Nah, itu saya berhasil. Artinya kan di titik itulah tanahnya saya treatment. Saya siram pakai cairan E4 pertanian. Dia gunanya untuk mempercepat proses penguraian dari kotoran yang dihasilkan oleh burung-burung tersebut. Keduanya saya tambah tiap sore, itu hampir 2 kali sekali. Itu di titik itu saya tabur ulat kandang. Ulat kandang saya taruh di sore hari. Pada saat pagi hari itu kotoran yang tadinya siang itu menumpuk, pagi itu udah nggak ada. Pagi sudah bersih oleh ulat kandang. Nah, di pagi harinya itulah burung-burung berkumpul untuk makan ulat kandang yang ada. Jadi hampir dipastikan nggak ada kotoran numpuk yang tadi di bawah tangkringan. Itu sih kalau dari saya nambahin. Untuk yang kandang kecil memang kita harus agak cerdik ngakalinya. Kayak gitu. Coba silakan kalau memang ada mau tambahan. Ayo, siapa yang masih ingin ngomong? Jadi sebelum ada tambahan lagi yang mau nambahin, saya mau soal diskusi ini. Saya kira banyak kan, jadi pengalaman yang bisa kita dapat dari masing-masing hari atau sama. Kira penting banget hal-hal yang dipublikasikan. Saya teman-teman yang dan serius juga buat pemeliharaan burung di hari. Nah, saya mau tanya dulu nih, kira-kira teman-teman setuju nggak kalau kayak gini kita lanjutkan gitu dan cari yang berbeda supaya menarik lagi pembahasannya. Jadi kira-kira gimana teman-teman, setuju kah? Harus dilanjutkan. Atau ada ide lain? Harus dilanjutin dong. Ya, setuju banget. Setuju sangat. Setuju sangat. Apalagi sangat. Karena berbagi ilmu dan mengedukasi buat yang mau membuat apiari atau yang sudah membuat apiari baru ya. Ini setuju banget. Ilmu-ilmu dari Dodi, dari Om Anjang. Walaupun saya orang pertama membuat apiari, ilmu kolibri itu saya belum punya gitu loh. Tapi dari pengalaman beliau-beliau ini, Om Heri, Om Antonius, Magus ya, dari BRC, terus Om Sujono, semua ini ya membuat saya ini tambah semangat lagi gitu. Jadi sebagai pencetus atau mungkin dibilang apa ya, yang orang yang pertama meracuni lah gitu ya. Jadi saya semangat itu, apalagi cuma pakai jaring aja. Dan intinya saya senang dengan rekan-rekan semua penggemar aviari khususnya yang ada di sini di meeting ini. Terima kasih ilmu-ilmunya dan juga bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu kita ini bermanfaat, pengalaman kita ini bermanfaat untuk pemula-pemula yang mau membuat aviari, dan yang sudah membuat tetap semangat, tetap pahami karakter-karakter burungnya. Gitu apa seperti Om Dodi bilang juga, Om
Om Heri itu pemanjang itu luar biasa banget, dan Antonius sebagai selalu membuat konten-konten untuk pelepasan burungnya. Teruskan dan doakan. Saya juga bercita-cita seperti itu. Jadi di Pulau Jawa ini kita udah jarang sekali ya, kita nanti harus ada sih satu tempat yang mungkin nanti akan menjadi rilisan saya nanti. Mungkin waktu aja yang belum ya, karena memang satu dengan kondisi seperti ini, ekonomi seperti ini, tapi kita nggak boleh ngeluh, kita harus tetap semangat, tetap berkarya tentunya, dan bermanfaat, dan nggak boleh pelit ilmu itu harus kita bagikan, apalagi demi masa depan anak cucu kita. Jadi biar dia tahu burung mantenan walaupun burung murah, burung mantenan itu seperti apa, burung emprit itu seperti apa, gitu kan, burung kolibri itu seperti apa. Dan saya yakin teman-teman ini semua punya tujuan yang sama dengan saya, karena tujuan Indonesia yang saya buat ini channel lama itu juga sama lah, buat kasih, buat pelestarian, tentunya pelestarian, tapi walaupun belum berhasil 100%, mungkin bagi saya baru 10%, karena masih banyak burung-burung yang masih mati atau memang kena serangan burung lain, itu yang masih menjadi PR ya. Jadi buat teman-teman ya kayaknya saya acung 5 jempol lah. Nanti jempolnya saya nginjem dari siapa aja yang minta jempol. Lanjut ke Margo. Siap. Jadi sekaligus saja nih kita mau tentukan, kayaknya Om Yudi juga semangat sekali mau cari ilmu kolibri. Tema selanjutnya kolibri nih. Jangan Om Yudi ini lah aviari keracun.